Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Aku sampai bingung deh. Kalau bikin video tuh berlanjut di hari yang sama, itu tuh bingung banget mau openingnya apa, mau ngarahnya apa gitu, jadi bingung ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official semua dimanapun kalian berada. Apa kabar? Sehat? Alhamdulillah, semoga dalam kondisi yang baik, tetap kondisi yang prima, diberikan kesehatan selalu. Amin ya. Ketemu sama Mas T lagi di kesempatan hari ini. Tentunya kita pasti membahas sesuatu yang viral-viral, sesuatu yang banyak ditanyakan sama teman-teman. Versi Mas Tulusnya itu seperti apa? Kira-kira betulkah akan seperti ini? Kenapa jadi seperti ini? Dan oke, kita akan bahas ini sekarang juga ya. Mas Tulus, apa kan salam kenal dulu buat yang baru pertama kali nonton video ini. Halo, saya Tulus, saya di Jakarta Selatan, salam kenal. Jangan lupa langsung di like, kemudian di subscribe channelnya, dihidupkan tombol loncengnya juga. Buat kalian yang sudah sering bolak-balik ke sini, Mas Tulus minta sedekahnya dengan tidak men-skip iklan yang pendek, yang panjang boleh. Biar Mas Tulus bisa gajian ya tanggal 20 ini ya guys. Jadi penentuan Mas Tulus gajian atau tidak itu sampai tanggal 10 ini. Kalau tanggal 10 ini gajianku cukup mencapai di $100, aku bisa gajian. Tapi kalau tidak sampai, ya tidak bisa. Karena gajinya Mas Tulus sampai detik ini masih di $62. Tadi tak lihat turun lagi, nggak tahu kenapa. Mungkin karena kalian males skip yang pendek-pendek, atau mungkin karena kalian sering lewatin iklan, atau mungkin kalian jarang nge-like. Ayo dong, kalau sayang sama Mas Tulus, ayo pencet tombol like-nya juga, di-share juga ke media sosial yang kalian punya. Kritik sarannya juga boleh ya. Komentar yang baik-baik aja. Suka ditonton, tidak suka silakan di-skip ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber dari Sabang sampai Merauke, dari dalam sampai luar negeri. Mas Tulus ucapkan selamat bergabung. Salam sehat, salam sukses selalu. Yang dimanapun kalian berada, semoga Allah mudahkan. Kabar hari ini yang mau Mas Tulus bahas agak sedikit mengerikan. Mudah-mudahan ini hanya sedikit kabar ya. Mau tidak mau kita harus bahas, mau nggak mau juga memang kita harus mengalami itu katanya ya. Jadi kira-kira versi Mas Tulus apa sih yang akan terjadi? Nah, kita akan bahas itu nanti ya. Teman-teman, ayo bantu Mas Tulus untuk kegiatan sedekah nasi box di akhir bulan Juli, di Jumat terakhir di bulan Juli. Ayo dong dibantu, silakan dong, ayo dong. Please, satu nasi box Rp12.000 aja. Transfernya ke nomor rekening BRI yang ada di kolom deskripsi. Mudah-mudahan sih di bulan ini jumlahnya lebih daripada 600 atau 700 ya. Karena kemarin 700 itu numpang lewat tore. Cuma beberapa menit doang habis. Mudah-mudahan di bulan ini, di bulan Juli nanti jumlahnya lebih daripada 700. Amin ya Allah ya. Yang mau ikut bantu silakan langsung klik kolom deskripsi. Ada nomor rekening BRI atas nama Tulus Krianto. Transfernya Rp12.000, maksimalnya terserah kalian saja ya. Dan teman-teman yang mau pesan minyak bidara sementara waktu inden dulu, karena mungkin pas posisi video ditayang saya sedang di Lampung dan mungkin juga stoknya masih belum ada. Jadi teman-teman yang mau join atau yang mau ikutan pesan bisa langsung kirimkan WhatsApp di nomor yang 0857 sekian-sekian yang ada di kolom deskripsi. Sebutkan nama, nomor HP penerima, alamat lengkap, kode pos, RT, RW, dan lain sebagainya ya. Silahkan, harganya Rp180.000 belum termasuk ongkos kirim. Khasiatnya apa saja? Berbagai macam jenis penyakit. Silahkan cek di postingan Mas Tulus ya. Ada berbagai macam jenis penyakit, termasuk salah satunya untuk anak-anak spesial yang sulit bicara. Maaf, anak-anak
istimewa ya, anak-anak yang Allah berikan kelebihan-kelebihan. Jadi bisa mengkonsumsi itu, siapa tahu bisa sedikit yang susah jalan, yang susah bicara, siapa tahu bisa cocok di situ ya. Dan juga bisa untuk meruqyah mandiri tubuh kita dengan mengkonsumsi minyak bidara ya. Boleh teman-teman yang memesan silakan langsung ke situ saja, harganya 180.000, belum termasuk ongkos kirim. Kalau kepepet nggak punya duit atau lagi nipis belum punya rezeki, minta tolong dulu sama Mas Tulus, sangat-sangat saya izinkan, asal betul-betul. Oke, silakan hubungi Mas Tulus di nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi ya, atau bisa langsung transfer buat kalian yang mau bantu sedekah nasi bok ke nomor rekening yang ada di kolom deskripsi. Langsung hubungi Mas Tulus, di situ ada Instagram, ada Facebook, email, WhatsApp, semuanya lengkap di situ ya. Terima kasih orang baik yang sudah bantu kegiatan baik dari Big Tulus Official, buat sedekah nasi bok, buat nyawer Mas Tulus juga terima kasih, beli minyak bidara juga terima kasih banyak. Semoga berkah selalu, semoga Allah tukar dengan rezeki lebih melimpah lagi, Allah tukar dengan disehatkan badannya, dan juga untuk yang punya hajat baik apapun hajatnya, dengan bersedekah melalui saya, mudah-mudahan Allah kabul hajatnya. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah. Oke. Aku ngejar di sini karena sudah mendekati azan ya, takut terbengkalai. Beberapa hari yang lalu, kurang lebih 2 atau 3 hari yang lalu, Mas Tulus pernah membaca satu jurnal, satu postingan atau satu berita yang diterbitkan oleh titik-titik, saya juga tidak bisa menyebutkan tulisannya bahasa Inggris, Rek. Jadi ada potensi bahwa Jakarta dan Bogor, khususnya Jabodetabek sih sebetulnya, karena aku baca ada Purwakarta dan juga Bekasi juga yang berpotensi mengalami gempa bumi. Ya, gempa yang cukup besar karena terdeteksi adanya sesar basiris kalau tidak salah. Masya Allah, saya tak buka ini rek, aku ki yo error loh rek, marah iki jan. Masya Allah, tar mana tadi ya, bentar ya rek. Oh iya benar, sesar basiris yang dideteksi aktif di selatan Jakarta. Sebetulnya sesar ini katanya panjangnya itu mencapai 100 km yang berada di titik utara Pulau Jawa. Saya tidak tahu letaknya di sebelah mana, tetapi ini diramalkan atau dipotensikan akan membuat Jakarta, Bogor, Bekasi, Purwakarta juga mengalami yang namanya gempa bumi. Dan sesar ini aktif. Ya, sesar ini sedang aktif. Nah, jurnal ini menyampaikan kalau Jakarta sangat besar sekali kemungkinan terancam yang namanya gempa bumi, dan beberapa hal yang terjadi berkaitan dengan gempa bumi tadi. Jadi beberapa hari yang lalu juga beberapa orang yang berkecimpung di bidang tim SAR, APBD, BPBD kalau tidak salah juga sedang menggelar yang namanya simulasi untuk mitigasi mandiri, entah ke madrasah, ke sekolah-sekolah. Saya tadi baca beritanya seperti itu ya. Berarti ini sesuatu yang serius. Dan kemudian saya baca berita juga dari pihak BMKG juga ternyata membenarkan hal ini, guys. BMKG juga membenarkan hal ini, dan ini sangat berpotensi, memang betul-betul aktif, dan memang sudah terdeteksi dari beberapa bulan terakhir. Jadi memang ada beberapa kegiatan gempa atau aktivitas gempa yang terjadi di sekitar Jabodetabek, Jakarta, Bogor, dan sekitarnya, meskipun hanya skalanya antara 1 sampai 3 skala Richter. Jadi ini sangat mempengaruhi, dan ini menjadi salah satu tanda bahwa memang sesar ini betul-betul ada, sesar ini betul-betul aktif, karena ini bisa terbaca dari aktivitas gempa yang terjadi di wilayah ini yang dideteksi oleh pihak BMKG sendiri antara 1 sampai 3 skala Richter. Tidak terlalu besar, tapi ini jadi contoh kalau memang sesar basiris ini betul-betul aktif di sekitaran Jakarta bagian selatan Jakarta khususnya. Wow. Kira-kira berita ini apakah bisa dibenarkan atau mungkin dari versi Mas Tulus sendiri seperti apa? Oke, aku nanti akan cerita sedikit sama teman-teman versi saya, versi apa yang Mas Tulus lihat dari sini. Oke, beritanya itu yang bisa Mas Tulus akan bahas hari ini, dan ini mudah-mudahan hanya sebatas berita. Tapi sekali lagi, pihak BMKG sendiri juga tidak bisa menyangkal bahwa yes, Jakarta sangat berpotensi mengalami gempa bumi karena ya tadi di atas sesar. Waktu itu Megatrust 8,8 skala Richter diramalkan akan menimpa Jakarta juga karena yes, Jakarta itu di atas garis sesar. Wow, ini sesuatu yang mungkin akan sedikit mengerikan ketika kita dengarkan, sesuatu yang mungkin menakutkan bagi kita yang
dalam tanda kutip ya, orang-orang yang keder dengan musibah pasti akan merasa ketakutan dengan adanya ini. Nah, ini sesuatu yang pengen banget Mas Tulus bahas karena banyak yang sharing ke saya juga. Kebetulan pas abis Mas Tulus bikin video soal akan ada yang meletup itu, ternyata besoknya Gunung Anak Krakatau katanya erupsi atau meletus lagi ya. Jadi banyak teman-teman yang langsung sharing, Mas Tulus bener loh gunungnya langsung meletus besoknya ya. Bukan karena saya yang bilang, tapi memang Allah menghendaki dan kebetulan saja pas dengan timingnya ya. Jadi bukan Mas Tulus yang minta untuk gunungnya meletus. Oke. Dari versi saya saja, dari versi beritanya sudah Mas Tulus angkat, sudah Mas Tulus jelaskan, kurang lebih BMKG pun mengiyakan. Dan aku pengen sedikit cerita sama teman-teman. Aku sudah mencoba mengklarifikasi ini secara batinku sendiri untuk tahu bagaimana sih pandangan para eyang dengan kondisi ini. Tapi memang ada satu jawaban yang membuat saya sendiri agak ngeri ya. Dan ketika beliau bilang ya, lewes waya ya nggak bisa apa-apa kele. Ini yang jadi pertanyaan, Masya Allah. Gue tinggal di Jakarta loh, gue ada di sini loh, dan gempa itu terjadi di bagian selatan Jakarta. Masya Allah. Harus gimana dong aku? Jadi aku juga ngerasa deg-degan, jujur. Manusiawi ketika saya juga merasa takut, manusiawi ketika saya juga merasa oke, dengan kondisi seperti ini saya juga ngerasa ketakutan karena saya tinggal di Jakarta. Dan gempa ini bisa terjadi berpotensi sangat besar di bagian selatan Jakarta menurut yang saya baca. Kalau salah ya saya minta maaf, tapi Jakarta, Jabodetabek dan sekitarnya itu sangat berpotensi. Dan Eyang juga mengatakan, memberikan clue ke saya kalau sesuatu yang mungkin saja sudah harus terjadi tidak bisa ditangguhkan. Nah, ini yang membuat saya down. Dan jujur teman-teman, dari yang beberapa hari yang lalu Mas Tulus ceritakan kenapa kok saya oleng dan lain sebagainya, dan beberapa kali saya coba membaca apa yang saya lakukan, apa yang saya rasakan, memang betul. Saya juga membaca kegiatan alam ini sedang tidak bagus, sedang dalam kondisi yang gini loh, Rek. Pernah nggak kalian itu tiba-tiba duduk atau tidur, tapi rasanya kayak gini, kayak orang ke darah rendah, kayak orang yang rendah HB-nya, aja kayak orang yang kebanyakan sel darah putih, jadi kayak mau jatuh aja gitu. Itu yang Mas Tulus rasakan. Kalau di mobil menurut aku tidak terlalu berasa ya. Tapi kalau pas lagi diem, itu kan beberapa hari kemarin juga Mas Tulus sempat ketemu sama subscriber yang dari Sydney. Itu kan di salah satu mall. Itu juga sama. Di dalam bioskop, pas lagi nonton bioskop pun rasanya kayak, ini kenapa sih gitu loh. Tapi aku coba tutupi itu dengan nggak ada apa-apa, semua baik-baik aja. Mungkin pala gue yang puyeng, mungkin gue yang darah rendah gitu kan. Awalnya juga itu. Dan ternyata tadi malam juga Mas Tulus sempat periksa, oke, darahnya Mas Tulus emang terlalu rendah dari tekanannya ya, 90/60 itu menurut aku cukup rendah banget. Nah, ini yang jadi acuanku, apakah aku itu betul-betul mengalami ini untuk firasat atau karena aku sakit. Yes, sakit cekku itu baru tadi malam. Yang kemarin-kemarin aku cek memang belum segitu, dan itu baru tadi malam rasanya. Dan kemarin-kemarin aku pastikan kondisi kesehatanku baik-baik saja meskipun agak oleng. Nah, disinilah aku mulai bertanya sama teman-temanku, apakah mungkin akan ada potensi betul-betul kan terjadi gempa. Dan jawaban Eyang menakutkan aku karena ya kalau sudah harus terjadi kita nggak bisa apa-apa gitu loh. Cuma kalau banyak yang bilang apakah akan terjadi dalam waktu dekat, sorry, aku mengatakan sepertinya secara aku sendiri ya, secara aku baca energi alam sepertinya belum dekat, belum dalam waktu dekat ini ya, belum di atas 2 bulan ke depan sepertinya belum. Dan kalau toh harus ada, sepertinya skalanya juga masih kecil. Jadi kalau misalnya yang seperti yang orang ramalkan, orang-orang bilang ramal dan segala macam, oh ya, banyak yang nanya Mas Tulus itu kalungnya emas atau bukan. Ini titanium ya teman-teman. Aku juga punya yang gold, nanti kalau pas tak pakai jadi jangan komplain, tolong Mas War di sini. Jadi aku suka kalung-kalung titanium seperti ini. Nah, nanti aku takutnya teman-teman pada baper pada ini tuh ya, kan nggak mungkin tau lagi Mas tukune ini beli dari Jepara. Aku punya langganan dari Jepara. Tuh, ini juga titanium, ini juga titanium. Jadi banyak yang komen, Mas Tulus cowok tuh nggak boleh pakai emas dan sebagainya. Ini bukan emas ya, ini titanium, baja ringan. Oke, sudah tak klarifikasi mumpung pas barangin terus teko Jepara gitu mau. Nah, jadi
Kalau aku pribadi secara pandanganku sendiri, ketika ini berpotensi terjadi, mungkin saja akan terjadi. Ya kalau memang sudah waktunya, kita kan juga nggak bisa apa-apa. Sudah waktunya tidak bisa kita lawan juga. Tetapi kalau dalam waktu dekat 2 bulan dari saya mengatakan ini, sepertinya saya juga masih belum. Oke, aku tetap merasakan sesuatu yang bergoyang, sesuatu yang bergetar, yang bisa menimbulkan ini, tapi dengan kadar yang sangat kecil. Dan tidak terlalu besar menurut aku, masih kadar yang kecil-kecil lagi. Tapi ada kewaspadaan karena Eyang memberikan clue aku dari Eyang Telon Maung juga memberikan Eyang Maung Telon, memberikan clue saya untuk Pajajaran juga lebih hati-hati dengan yang namanya tanah bergeser atau tanah longsor, atau kemungkinan tanah yang terpicu karena gelombang dari dalam tanah atau kekuatan gempa tadi kemudian memicu longsor dan lain sebagainya. Jadi aku takutnya ini juga jadi bahan pancingan buat longsor dan lain sebagainya, karena Eyang Maung juga memberikan kita clue untuk lebih hati-hati untuk tanah-tanah yang mungkin saja bisa amblas dan juga bergeser. Eyang Maung Telon juga memberikan kita clue, memberikan saya clue untuk itu, ya. Kalau Eyang Maung Telon sudah mulai berbicara untuk Pajajaran, berarti Pajajaran harus lebih hati-hati, ya teman-teman, karena belum lama saya dengar ada banjir di Bogor kalau tidak salah ya. Aku pas lagi kondangan sama Nisma waktu itu, kondangan di rumahnya Nisma. Nisma silakan ketik ya Nisma, gue lupa. Jadi di Bogor juga katanya ada musibah banjir atau apa, banjir bandang atau apa gitu, saya juga nggak tahu. Nah, ini beberapa hal yang harus kita waspadai ya teman-teman. Yang mau telah memberikan clue kita untuk lebih hati-hati. Justru kalau untuk Jakarta, Jabodetabek sepertinya masih sedikit, dalam tanda kutip, menurut aku masih lebih aman sedikit. Aminkan dulu saudaraku, amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah. Mudah-mudahan tidak ada apa-apa, amin ya Allah, kabul ya Allah, kabul ya Allah, kabul. Jadi bukan sesuatu yang besar sepertinya. Kalau dalam waktu dekat ini belum. Aku masih tidak melihat sesuatu yang besar. Aku tidak membaca energi dari alam ini besar sekali yang akan terjadi. Tapi ketika sesuatu itu terjadi dan harus terjadi, saya dan juga kita semua juga nggak bisa ngomong apa-apa. Jadi berpotensi Mas Tulus, sangat berpotensi. Alam sudah memberikan kita energi. Aku bisa baca energinya alam juga. Yes, memang akan ada potensi dalam tanda kutip terjadi sesuatu yang besar. Tapi kalau beberapa dalam waktu dekat, sepertinya saya masih belum bisa melihat sesuatu yang besar terjadi. Kecil mungkin, ngerasain atau terkena dampak sedikit dengan skala yang kecil. Yes, aku masih bisa melihat itu atau masih bisa merasakan. Tapi kalau untuk yang sangat besar sepertinya masih cukup jauh. Dan kalau toh memang harus terjadi, sepertinya kita juga nggak bisa apa-apa teman-teman. Jadi yang justru yang diwaspadai adalah yang aku kaget, yang Maung Telon juga ikut yang Maung Telon juga cukup memberi ikut andil berbicara untuk menyampaikan Pajajaran omongin ya Le, harus lebih hati-hati lagi. Jadi yang Maung Telon juga memberikan clue kita untuk daerah Jawa Barat, ya pokoknya yang berbatasan dengan Pajajaran itu harus lebih hati-hati, supaya ya aku berharap ya mudah-mudahan semuanya tidak benar, dan aku berharap ada manfaat baik dari apa yang saya sampaikan, kemudian jadi bahan mitigasi mandiri. Jadi daerah Pasundan atau Pajajaran harus lebih hati-hati lagi, karena Eyang sendiri tidak bisa mengklarifikasi Pasundan atau Pajajaran tuh sampai mana aja, kan secara gaib ini terjadi beberapa ratus tahun yang lalu, dan Eyang juga mengukurnya dari apa yang Eyang sampaikan. Jadi dari yang Eyang tahu pada waktu itu, pada masa sekarang ya daerah-daerah itu bukan. Bahkan aku bilang pernah berdebat sama yang Maung Telon itu, ternyata beberapa daerah Jawa Tengah itu sebetulnya juga masuk Pajajaran sebetulnya pada waktu dulu. Jadi aku selebihnya aku nggak tahu ya teman-teman. Aku pernah berdebat, bukan yang itu Kebumen, bukan yang ini Banyumas, tapi masuk di lingkup Pajajaran pada waktu dulu katanya, secara pandangannya yang Maung. Nah ini beberapa hal yang sebetulnya ya kita nggak bisa garis bawahi juga, tapi intinya mudah-mudahan ya perpecahan omongan tadi bisa ngasih kita pelajaran juga. Mungkin betul kali di masa lalu ya kan Eyang kan mengukurnya dari ukuran dia dulu. Sekarang kan kita zaman sudah sangat maju, bisa jadi Jawa Barat kepotong sedikit ke Jawa Tengah juga bisa ya. Nah ini beberapa hal yang harus kita waspadai. Justru yang betul-betul harus kita waspadai memang adalah Jawa Barat untuk konteks tanah yang bergeser atau tanah longsor tadi harus betul-betul kita waspadai. Aku harap sih seperti ini jadi bahan wacana buat kita semua. Dan ketika memang aku kasih anjuran juga sama teman-teman, ada mitigasi bencana dari
BPBD atau tim SAR dan lain sebagainya yang kira-kira memang mereka berkompeten di bidangnya, ya kita ikuti. Sekali lagi, ketika tuh harus terjadi sesuatu, yang paling aman harus kita amankan obat-obatan, surat-suratan, surat menyurat tanah dan lain sebagainya, itu juga harus kita amankan ya. Kita berharap, kita doakan mudah-mudahan apa yang memang sedang dibaca sama orang-orang ahli ini semoga semuanya di-cancel sama Allah dan kita dijauhkan dari bala. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah, amin. Soalnya Mas Tulus ning kene lho rek, sampai ada gempa atau tsunami yo. Nanti Mas Tulus ngambang malah kangelan nek goleki. Tau-tau nyampe ke mana, Sydney sana, nyusul sama si Mbak yang kemarin ngajakin ke Sydney. Amin, berkah buat kita semua. Mudah-mudahan apa yang Mas Tulus ulas hari ini ya kasih gambaran. Aku berharap gambaran baik. Aku berharap video ini bermanfaat juga buat yang nonton dan ada gambaran baik dari apa yang aku sampaikan ya. Yang sedang sakit Mas, saya doakan semoga cepat sembuh. Amin. Tuh, koyo sengaja digas-gas ngono lho rek. Aku tadi prasangka buruk lho rek tadi ini. Nggak boleh gitu ya. Yang sedang sakit Mas doakan semoga cepat sembuh, amin. Yang lagi seret rezekinya semoga dilancarkan rezekinya, amin. Yang nggak baik semoga berubah jadi baik. Yang sudah baik semoga menjadi lebih baik, amin ya Allah. Yang dagang, yang usaha, yang punya niat semoga Allah lariskan, Allah kumpulkan rezekinya untuk mencapai apa yang dia niatkan, apa yang dia mau, amin. Dan juga untuk yang sudah kerja semoga rezekinya berkah, yang belum kerja semoga cepat kerja, dan semoga Allah jadikan kita semua, saya dan juga jenengan semua orang-orang bermanfaat untuk orang-orang sekitar kita, dan Allah jauhkan saya dan juga jenengan semua dari bala, musibah, dan hal-hal yang tidak baik untuk kita semua, amin ya Allah, amin. Terima kasih ya orang baik, ketemu lagi di video selanjutnya. Mudah-mudahan nanti masih bikin video. Yuk, yang punya kritik dan saran silahkan langsung hubungi Mas Tulus di kolom komentar. Kira-kira bahas apa lagi, apa yang mau kalian minta dibahas sama Mas Tulus, punya link atau punya berita apa yang lagi viral atau lagi apa, share saja ke WhatsAppnya Mas Tulus. WhatsAppnya di mana Mas Tulus? Silakan klik kolom deskripsi. Itu tuh ada semua link untuk terhubung dengan Mas Tulus secara langsung. Jadi nggak usah repot-repot. Oke, Mas Tulus minta pamit dulu. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu orang baik. Dah.